Raden Ajeng Kartini lahir pada tahun 1879 di kota Jepara. Ia merupakan anak salah seorang bangsawan yang taat terhadap adat istiadat. Ayahnya menyekolahkannya di YLS Europese Lager School. Selama sekolah di YLS, ia belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga berusia 12 tahun. Setelah lulus dari sekolah dasar, Kartini tidak diperbolehkan oleh orang tuanya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ia harus dipingit sembari menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini merasa sangat sedih mengenai hal tersebut. Ia ingin sekali menentang orang tuanya, tetapi ia tidak begitu berani karena takut dianggap sebagai anak durhaka. Selama dipingit, Kartini belajar membuat dan berkirim surat dengan teman-temannya dari Belanda. Ia juga banyak membaca surat kabar atau majalah-majalah kebudayaan Eropa yang berbahasa Belanda. Pada akhirnya membaca menjadi kegemarannya. Semua buku termasuk surat kabar dibaca olehnya. Melalui buku inilah Kartini merasa tertarik mengenai kemajuan berpikir wanita Belanda yang pada saat itu sedang menjajah Indonesia. Hingga akhirnya ia mulai berpikir untuk memajukan perempuan pribumi. Menurut pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih memiliki status sosial yang cukup rendah saat itu. Di usianya yang ke-20, ia bahkan banyak membaca buku-buku karya Louis Couperus yang berjudul De Stijlkracht, karya Van Eden, Augusta de Wit. Ia juga membaca berbagai roman-roman beraliran feminis. Semua buku yang ia baca berbahasa Belanda. Selain itu, ia membaca buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan Surat-surat Cinta. Ketertarikannya dalam membaca kemudian membuat ia memiliki pengetahuan yang luas mengenai ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Pemikiran R.A. Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita dengan melihat perbandingan antara wanita Eropa dengan wanita pribumi. Selain itu, ia juga menaruh perhatiannya pada masalah sosial yang terjadi saat itu. Menurutnya, seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Surat-surat yang Kartini tulis lebih banyak berupa keluhan mengenai kondisi wanita pribumi. Ia melihat contoh kebudayaan Jawa yang kala itu lebih banyak menghambat kemajuan dari wanita pribumi. Ia juga mengungkapkan dalam tulisannya bahwa ada banyak sekali kendala yang dihadapi perempuan pribumi, khususnya di Jawa, agar bisa lebih maju. Ia menuliskan penderitaan wanita di Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu, dan juga adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Cita-cita luhur R.A. Kartini adalah ia menginginkan wanita pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi dianggap sebagai hal baru yang dapat mengubah pandangan masyarakat. Selain itu, tulisan-tulisan Kartini juga berisi tentang makna ketuhanan, kebijaksanaan, keindahan, kemanusiaan, dan juga nasionalisme. Inilah yang menjadi keistimewaan R.A. Kartini. Kartini juga menyinggung tentang agama. Misalnya, ia mempertanyakan kenapa laki-laki dapat berpoligami dan mengapa kitab suci itu harus dibaca dan dihafal tanpa perlu kewajiban untuk memahaminya. Teman wanita Belandanya yang bernama Rosa Abindanon dan juga Stella Zihandelaar juga mendukung pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh R.A. Kartini. Di tengah kesibukannya, ia tidak pernah berhenti membaca dan menulis surat untuk teman-temannya yang berada di Belanda. Kartini menulis surat pada Mr. J.H. Abindanon yang berisi permohonan agar diberikan beasiswa untuk belajar di negeri Belanda. Beasiswa yang ia dapatkan tidak sempat dimanfaatkan olehnya karena ia dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Joyodiningrat. Setelah menikah, ia ikut suaminya ke daerah Rembang. Suaminya sangat mendukung dan memahami keinginan Kartini, sehingga ia diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama. Pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia dalam usianya yang ke-25 di daerah Rembang setelah melahirkan putra pertamanya. Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abindanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada para teman-temannya di Eropa. Buku itu kemudian diberi judul Door to Sternest Knowledge.
yang artinya habis gelap terbitlah terang. Berkat kegigihan Kartini, pada tahun 1912 berdirilah Sekolah Kartini oleh Yayasan Kartini. Sekolah ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, salah satu tokoh politik etis saat itu. Pemikiran Kartini banyak mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi saat itu. Tulisan-tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia kala itu seperti W.R. Supratman. Beliau kemudian membuat lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Buku-buku yang pernah dibuat oleh R.A. Kartini yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang, Surat-Surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya, Letters from Kartini, An Indonesian Feminist, 1900 sampai 1904. Panggil Aku Kartini Saja, karya Pramudia Anantatur. Kartini, Surat-Surat kepada Nyonya R.M., Abinda Non Mandri dan suaminya, Aku Mau, Feminisme dan Nasionalisme, serta Surat-Surat Kartini kepada Stella Zehandelar, 1899 sampai 1903. R.A. Kartini kemudian ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada era pemerintahan Soekarno dengan dasar hukum Kepres nomor 108 tahun 1964 yang ditetapkan pada 2 Mei 1964 dan menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini.